Dunia perang udara berubah dengan cepat. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan sekutunya berkuasa dengan jet tempur canggih dan sistem senjata yang kuat. Namun, penantang baru telah muncul. Tiongkok, dengan kekuatan ekonominya yang berkembang pesat, telah banyak berinvestasi dalam modernisasi militer. Ini termasuk pengembangan teknologi mutakhir seperti pesawat siluman dan rudal hipersonik. Kemajuan ini menggeser keseimbangan kekuatan, menciptakan kerumitan baru dalam lingkungan keamanan internasional. Pengejaran Tiongkok terhadap teknologi militer canggih bukanlah rahasia. Negara itu secara terbuka menyatakan ambisinya untuk menjadi kekuatan militer terkemuka pada pertengahan abad ini. Pengeluaran pertahanan Tiongkok terus meningkat selama lebih dari 2 dekade, mencerminkan ambisi ini. Fokus dari pengeluaran ini jelas, mengembangkan dan menurunkan sistem senjata yang menyaingi, dan dalam beberapa kasus melampaui Amerika Serikat. Investasi ini sudah membuahkan hasil. Angkatan Udara Tiongkok, yang dulunya bergantung pada desain era Soviet yang ketinggalan zaman, kini dengan cepat memodernisasi. Jet tempur baru, pesawat pengebom dan kendaraan udara tak berawak mulai beroperasi, memperkuat kemampuan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh jauh melampaui perbatasannya. Pengembangan teknologi siluman dan senjata hipersonik khususnya, merupakan lompatan maju yang signifikan untuk kemampuan militer Tiongkok. Kemajuan ini bukan hanya tentang mengejar Barat. Tiongkok bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam inovasi militer, mengembangkan sistem senjata yang dapat membentuk kembali masa depan peperangan. Munculnya jet siluman dan rudal hipersonik Tiongkok adalah tanda yang jelas dari ambisi ini. Teknologi ini menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap sistem pertahanan udara tradisional, menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangga Tiongkok dan Amerika Serikat. Di garis depan kemajuan Tiongkok dalam kekuatan udara adalah Chengdu J-20, juga dikenal sebagai naga perkasa. Jet tempur siluman generasi kelima ini merupakan bukti kehebatan kedirgantaraan Tiongkok yang semakin berkembang. Pembukaan J-20 pada tahun 2011 mengirimkan riak melalui lingkaran pertahanan di seluruh dunia, menandakan masuknya Tiongkok ke dalam klub elit negara-negara yang mampu mengembangkan pesawat siluman. J-20 menawarkan desain ramping dan futuristik yang dioptimalkan untuk kemampuan pengamatan yang rendah. Kemampuan silumannya berasal dari kombinasi fitur, termasuk konfigurasi sayap badan yang menyatu, bahan penyerap radar, dan tempat senjata internal. Fitur-fitur ini dirancang untuk meminimalkan penampang radar pesawat, sehingga sulit bagi radar musuh untuk mendeteksi dan melacak. J-20 bukan hanya tentang siluman. Ini adalah jet tempur yang sangat mumpuni. Pesawat ini ditenagai oleh mesin yang kuat, memberikan kecepatan dan kemampuan manuver yang mengesankan. Dilengkapi dengan rangkaian avionik yang canggih, termasuk radar susunan pindai elektronik aktif yang canggih, memberikannya kesadaran situasional yang luar biasa. Tempat senjata internal J-20 yang besar memungkinkannya membawa berbagai rudal udara ke udara dan udara ke permukaan. Ini termasuk rudal jarak jauh yang mampu menyerang target ratusan kilometer jauhnya. Kombinasi J-20 dari siluman, kecepatan, kemampuan manuver, dan daya tembak menjadikannya lawan yang tangguh dalam setiap potensi pertempuran udara. Terlepas dari profil tinggi J-20, banyak detail tentang kemampuannya tetap diselimuti kerahasiaan. Tiongkok bungkam tentang spesifikasi kinerja pesawat, terutama kemampuan silumannya. Kerahasiaan ini telah memicu spekulasi dan analisis dalam komunitas pertahanan di seluruh dunia. Menilai kemampuan sebenarnya J-20 sangat penting untuk memahami dampak potensialnya terhadap keamanan regional dan global. Analis dan pakar militer mengamati dengan cermat setiap informasi yang tersedia, dari citra satelit hingga pernyataan publik oleh pejabat Tiongkok, untuk menyusun gambaran tentang kemampuan J-20. Sementara perbandingan dengan pesawat tempur siluman Amerika seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II tidak dapat dihindari, menarik kesimpulan pasti tentang superioritas atau inferioritas J-20, masih terlalu dini. Kemampuan siluman J-20 diyakini setara dengan rekan-rekan Amerikanya, setidaknya dalam aspek-aspek tertentu. Namun, teknologi mesin pesawat dianggap sebagai kelemahan potensial, yang berpotensi membatasi jangkauan dan kemampuan manuvernya. Terlepas dari ketidakpastian ini, kemunculan J-20 sebagai platform pesawat tempur siluman yang kredibel, merupakan pencapaian yang signifikan bagi industri kedirgantaraan Tiongkok. Ini adalah demonstrasi yang jelas dari kehebatan teknologi Tiongkok yang berkembang, dan tekadnya untuk menantang dominasi militer Amerika. Pengembangan dan penyebaran J-20 memiliki implikasi yang luas untuk masa depan kekuatan udara, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Selain pesawat siluman,
Tiongkok juga telah membuat langkah signifikan dalam mengembangkan senjata hipersonik. Senjata-senjata ini, yang mampu melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih besar dari Mach 5, mewakili ancaman baru dan berpotensi mengubah permainan bagi keamanan global. Kecepatan dan kemampuan manuvernya yang luar biasa, membuat mereka sangat sulit untuk dicegat, menimbulkan tantangan yang signifikan bagi sistem pertahanan udara yang ada. Tiongkok telah menguji beberapa jenis senjata hipersonik, termasuk kendaraan luncur hipersonik dan rudal jelajah hipersonik. Salah satu contoh penting adalah FZF, kendaraan luncur hipersonik yang dirancang untuk diluncurkan dari rudal balistik. Kecepatan tinggi dan kemampuan manuver DFZF memungkinkannya untuk menghindari sistem pertahanan rudal tradisional, menjadikannya ancaman ampuh bagi target bernilai tinggi. Senjata hipersonik memiliki potensi untuk merevolusi peperangan. Kecepatan dan kemampuan manuver mereka memampatkan waktu untuk pengambilan keputusan, membuat para pembela hanya memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Ini dapat merusak efektivitas sistem pertahanan udara yang ada, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan regional dan global. Pengejaran Tiongkok terhadap senjata hipersonik didorong oleh pertimbangan militer dan strategis. Secara militer, senjata hipersonik memberi Tiongkok sarana untuk mengatasi sistem pertahanan udara canggih, meningkatkan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan dan mencegah musuh potensial. Secara strategis, senjata hipersonik memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan militer yang sedang naik daun, menandakan tekadnya untuk menantang dominasi militer Amerika.